Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Putarom. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah Bapak Rio ajarkan selama 1 semester ini. Nah, ini saya membuat PPT mempresentasikan judul Manajemen Kantor Hukum Era 4.0 dan Teknik Wawancara Klien. Selanjutnya yaitu latar belakang transformasi kantor hukum. Kantor hukum bukan hanya sekedar tempat advokat bekerja, tetapi merupakan badan usaha jasa profesional. Artinya, selain menjalankan fungsi perangkat hukum, kantor hukum juga harus dikelola secara manajerial agar bisa bertahan dan berkembang. Di era digital ini, cara kerja yang lama dan lambat tidak lagi efektif. Selanjutnya yaitu secara hukum, kantor hukum dapat berupa yang pertama firma hukum. Ya, artinya semua partner bertanggung jawab penuh atas operasional. Yang kedua yaitu law office, yang artinya bentuk persekutuan perdata antara para advokat. Yang ketiga yaitu law offices, yang artinya banyak kantor beroperasi di bawah satu nama besar. Yang terakhir yaitu ada CV atau Commandeer Vennootschap, yang artinya melibatkan sekutu aktif dan pasif dalam struktur berbisnis. Dari, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pendirian kantor hukum. Untuk mendirikan firma hukum harus melalui notaris, menentukan nama, terus KPLI, identitas para pihak, dan didaftarkan ke sistem administrasi badan usaha sampai ke SKT. Ini itu penting agar kantor hukum secara sah dan dapat menjalankan kegiatan profesionalnya. Selanjutnya yaitu kita kan sekarang berada hidup di revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti internet, big data, cloud, dan kecerdasan buatan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini juga mempengaruhi cara kantor hukum bekerja, mulai dari komunikasi dengan klien hingga pengelolaan dokumen perkara. Kan prinsip kantor hukum era 4.0. Kantor hukum Kantor hukum modern harus berbasis digital, memiliki data klien yang tertata, pelayanan cepat, transparan, dan diakses dari mana saja. Dengan sistem ini, klien tidak perlu selalu datang ke kantor, cukup melalui email atau aplikasi. Selanjutnya yaitu pentingnya komunikasi sama klien. Dalam dunia jasa hukum, kepercayaan adalah segalanya. Klien datang bukan hanya karena hukum, tetapi karena mereka percaya kepada advokat. Kepercayaan itulah dibangun dari komunikasi yang baik sejak awal, terutama pada saat wawancara pertama. Kesalahan komunikasi dapat merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, struktur wawancara. Wawancara Wawancara klien terdiri dari pembukaan, pembahasan inti masalah, penjelasan hak dan kewajiban klien, serta advokat. Terus estimasi penyelesaian, dan diakhiri dengan surat kuasa dan perjanjian perkara. Ini juga membuat hubungan kerja menjadi jelas dan profesional. Yang terakhir, teknik wawancara. Dalam teknik wawancara, digunakan metode 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Advokat juga harus fokus, tidak boleh memotong pembicaraan, menunjuk empati, dan mendengarkan dengan aktif agar klien merasa dipahami. Sebagai penutup, eh, ini yang saya simpulkan sebagai kesimpulan, kantor hukum di era 4.0 harus dikelola secara profesional dan berbasis teknologi.
Namun, secanggih apapun sistemnya, keberhasilan tetap ditentukan oleh kemampuan advokat membangun kepercayaan klien melalui komunikasi dan wawancara yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.